Halo guys, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andreza Mahdintara dengan NIM A1C021113. Perkenalkan, nama saya Messi Arsita dengan NIM A1C021107. Perkenalkan, nama saya Mia Fidela dengan NIM A1C021108. Perkenalkan, nama saya Irji Haryansa dengan NIM A1C021088. Oke, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi dari mata kuliah investasi dan pasar modal, yaitu terkait dengan profil dari investor dan efek-efek apa saja yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang investasi terlebih dahulu. Investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa mendatang. Seth et al. 2005 merumuskan investasi dengan pengertian mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Sedangkan Jones 2004 mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa yang akan datang. Dapat disimpulkan, investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan yang akan dapat memberikan keuntungan, tingkat pengembalian atau return, baik pada masa sekarang atau di masa akan datang. Pada umumnya, investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada aset real dan investasi pada aset finansial. Investasi pada aset real antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada aset finansial antara lain dapat berupa saham dan obligasi. Ada dua cara dalam berinvestasi dalam aset finansial. Yang pertama, investasi secara langsung. Artinya dengan memiliki surat berharga atau saham tersebut, pemilik dapat menentukan jalannya kebijakan yang juga berpengaruh pada investasi surat berharga yang dimilikinya. Yang kedua, investasi secara tidak langsung. Artinya, pengelolaan surat berharga diwakilkan oleh suatu badan atau lembaga yang mengolah investasi para pemegang surat berharganya untuk sedapat mungkin menghasilkan keuntungan yang memuaskan para pemegang surat berharganya. Kepemilikan aset secara tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar yang bertindak sebagai perantara. Contohnya membeli reksadana. Adapun tujuan dari investasi. Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Secara umum, tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu, kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari keuntungan. Pada umumnya, tujuan investasi adalah yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain-lain. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi dan kepentingan sosial. Yang ketiga, mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Dan yang terakhir, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Referensinya WVA 2020, Manajemen Investasi dan Pasar Modal, Pemekasan IAIN Madura. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investor. Investor atau pemilik dana atau pemodal adalah badan atau perorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan go public. Pemodal perseorangan adalah orang atau individu yang atas namanya sendiri melakukan penanaman modal atau investasi. Sedangkan pemodal badan atau lembaga adalah investasi yang dilakukan atas nama lembaga, seperti perusahaan, koperasi, yayasan, dana pensiun, dan lain sebagainya. Dalam suatu perusahaan go public, investor pertama adalah pemegang saham pendiri. Sedangkan pemegang saham yang kedua adalah pemegang saham melalui pembelian saham pada penawaran umum di pasar modal. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian atau analisis terlebih dahulu. Referensinya WVA 2020, Manajemen Investasi dan Pasar Modal, Pemekasan IAIN Madura. Para investor dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada pemodal yang bertujuan memperoleh dividen. Orang atau lembaga yang mengharapkan penghasilan
pensiunan, pengelola dana pensiun, pengelola dan lain sebagainya. Kelompok ini biasanya memilih perusahaan yang sudah sangat stabil karena akan menjamin kepastian adanya untungan yang relatif stabil. Yang kedua, ada pemodal yang bertujuan berdagang, yaitu mengharapkan keuntungan dari selisih positif harga beli dan harga jual atau capital gain. Mereka membeli saham pada saat saham menurun dan akan menjualnya kembali pada saat harganya meningkat kembali. Yang ketiga, ada kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan. Bagi kelompok ini, yang penting adalah ikut sertanya mereka sebagai pemilik perusahaan. Mereka biasanya memilih orang-orang yang mempunyai kehidupan mapan dan berniat melakukan investasi dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir, ada kelompok spekulator, adalah mereka yang menyukai saham-saham perusahaan yang baru berkembang yang diyakini akan berkembang di masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di manakah investor dapat menginvestasikan dananya? Salah satunya yaitu di pasar modal. Menurut Raffi Nayati dan Yulia Kamarianti dalam buku Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jakarta, yaitu PT Sinar Grafika 2009 halaman 1, pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga dengan investor. Para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi, di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pada pasal 1 angka 13 memberikan rumusan pengertian pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sesuai dengan rumusan pengertian tersebut, Undang-Undang Pasar Modal tidak memberikan suatu definisi tentang pasar modal secara menyeluruh, melainkan lebih menitik beratkan kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal. Menurut WEPI 2020, keberadaan pasar modal di Indonesia sangat strategis dan mempunyai beberapa manfaat, antara lain: yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya dalam diversifikasi. Dan yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim perusahaan yang sehat. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Yang ketujuh, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang cerah. Yang kedelapan, alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuidasi, dan diversifikasi investasi. Selanjutnya, pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Sumber pembiayaan jangka panjang bagi emiten. Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia atau BI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Di sini saya akan menjelaskan efek yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu saham. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan.
Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor karena saham merupakan memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Adapun keuntungan saham, yang pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Yang kedua yaitu capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Adapun risiko saham. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko antara lain 1. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, saham PT XYZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus-menerus turun, investasi menjual pada harga 1.400 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar 600 per saham. Adapun yang kedua yaitu risiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki atau dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisi tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisi kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuiditas tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Adapun efek yang diperjualbelikan yang kedua yaitu surat utang atau obligasi. Surat utang atau obligasi merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa efek lainnya seperti saham, sukuk, efek berabun aset maupun dana investasi real estate. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping sukuk. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak membeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh koperasi maupun negara. Adapun keuntungan membeli efek bersifat utang. Yang pertama yaitu mendapatkan kupon atau fee atau nisbah sebagai periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya tingkat kupon atau fee atau nisbah berada di atas bunga Bank Indonesia. Yang kedua yaitu memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Dan yang ketiga yaitu memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif dibandingkan harga efek bersifat utang. Pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai instrumen yang bebas risiko. Adapun efek yang diperjualbelikan yang ketiga yaitu reksadana. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Adapun keuntungan dan risiko.
Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksadana antara lain: 1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan verifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan berkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi. Yang kedua yaitu reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko. Antara lain, yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek atau saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Dan yang ketiga yaitu risiko pemprestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank konstituen, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, efek yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia yang selanjutnya yaitu adalah Exchange Trade Fund atau yang disingkat ETF. Di mana ETF ini atau ETF ini sendiri meskipun pada dasarnya adalah reksadana atau produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di Bursa Efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Di mana ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Kemudian banyak kelebihan dari ETF ini sendiri, yaitu mudah dan fleksibel, rendah biaya dan resiko, cakupan luas, dan transparan. Di mana untuk mudah dan fleksibelnya ini dapat dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya saham. Kemudian untuk rendah biaya dan resiko yaitu manajemen fee relatif lebih rendah dibanding dengan reksadana. Seperti yang kita tahu, reksadana untuk fee-nya di sini, di atas sini, kemudian untuk yang ETF sendiri di bawah reksadana. Jadinya minim untuk manajemen fee-nya seperti itu. Kemudian untuk biaya transaksi di ETF ini di pasar sekunder, di mana sesuai dengan komisi broker. Kemudian ada risikonya yang rendah karena likuiditasnya yang terjamin. Kemudian ada cakupan yang luas di mana memiliki satu ETF sama dengan memiliki puluhan saham-saham unggulan, di mana ETF yang ditawarkan juga variatif. Kemudian untuk transparan, di mana informasi mengenai ETF dan saham-sahamnya dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian peraturan-peraturan mengenai ETF ini sendiri dan pengawasannya dilakukan oleh 3 pihak, di mana ada OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI.
Kemudian transaksi ETF di Indonesia diatur oleh peraturan-peraturan, banyak peraturan. Yang pertama yaitu POJK nomor 49 ETF, ada kontrak investasi kolektif, ada POJK nomor 47 NAB reksadana, ada POJK nomor 48 reksadana terproteksi, reksadana jaminan, dan reksadana indeks. Ada short selling oleh perusahaan efek, kemudian ada pencatatan dan perdagangan ETF, dan terakhir yaitu pelaporan dealer partisipan. Di mana untuk mekanisme transaksi yang terjadi di ETF ini sendiri yang ada di pasar perdana atau primer, yaitu ada investor, yaitu dealer ke dealer partisipan, kemudian dealer partisipan memberikan saham kepada manajer investasi, kemudian manajer investasi balik lagi ke unit ETF-nya, yaitu dealer partisipan, kemudian ke investor. Kemudian di dealer partisipan ini yaitu terjadi unit ETF dan cash terjadi, ada macam banyak peristiwa di mana bersama Bursa Efek Indonesia seperti itu. Kemudian untuk pasar sekunder, di mana untuk tahapan mekanisme dan mappingnya, yaitu untuk investor membeli dulu, kemudian broker, kemudian ada Bursa Efek Indonesia, broker kembali, kemudian investor melakukan penjualan. Selanjutnya itu ada efek derivatif, di mana derivatif ini merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di mana adapun nilai di masa yang akan datang itu dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen yang induknya yang ada di spot market. Derivatif yang berada di bursa efek ini adalah derivatif keuangan atau financial derivative, di mana derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarnya yaitu adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Kemudian untuk instrumen-instrumen derivatif ini sering digunakan oleh para pelaku pasar pemodal dan perusahaan efek, di mana sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atau hedging atas portofolio yang mereka miliki. Kemudian dari derivatif ini sendiri banyak jenis-jenis produk yang diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia. Ada 4, yaitu IDX LQ45 Futures, yaitu kontrak berjangka atau futures adalah kontrak untuk memiliki atau menjual suatu underlying atau dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. Kemudian IDX LQ45 Futures merupakan surat perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. LQ45 Futures menggunakan underlying index LQ45 telah dikenal sebagai benchmark saham-saham di pasar modal Indonesia. Kemudian produk yang kedua yaitu adalah Indonesian Government Bond Futures, di mana atau IGBF ini sendiri adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Kemudian produk yang ketiga yaitu ada IDX 30 Future atau IDX 30 Futures, kontrak berjangka untuk membeli atau menjual suatu underlying dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain juga. Kemudian di masa yang akan mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. IDX 30 Futures merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. IDX 30 Futures menggunakan underlying index IDX 30. Indeks 30 sendiri merupakan indeks yang berisikan 30 saham yang sudah diseleksi dan dipilih dari saham-saham yang berada di indeks LQ45. Kemudian produk yang terakhir yaitu ada Basket Bond Futures atau BBF sendiri adalah
suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sekumpulan surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Di mana yang saya jelaskan tadi, kami mendapatkan referensi atau sumber melalui website dari IDX Indonesia sendiri, di website IDX. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.